Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di Ramadan kedua ini, seperti rencana aksi cepat tanggap Provinsi Aceh melaksanakan kajian online Ramadan yang sudah kita mulai sebelum Ramadan kemarin, bisa kita laksanakan pada hari yang berbahagia ini. Nah, hari ini kita mengangkat tema tetap sehat jalani Ramadan di tengah COVID-19 saat sekarang ini. Bagaimana secara medis kemudian diartikan puasa ini bisa menyehatkan? Benarkah kemudian imun kita tetap bisa terjaga? Karena katanya COVID-19 ini bisa dilawan dengan imun yang stabil dan kuat seperti itu. Nanti jelasnya kita akan mendengarkan dari narasumber. Kemudian bagaimana kemudian pesan Rasulullah bahwa kita berpuasa maka kita akan sehat. Pesan-pesan seperti apa? Bagaimana memaksimalkan puasa ini supaya benar-benar kita tidak panik, tapi tetap waspada. Karena kepanikan katanya juga bisa mengganggu imunitas tubuh kita. Nah, bagaimana kemudian bulan Ramadan ini, bulan penuh berkah ini bisa membuat kita lebih tenang, supaya kita lebih khusyuk dalam beribadah, kita mudah bersyukur, tidak panik yang kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kita akan berbincang-bincang bersama dua narasumber kita, seperti di flyer juga sudah kita sebar. Dua narasumber kita sudah hadir saat sekarang ini. Pertama, guru kita, Bapak Profesor Dr. Syamsul Rizal MAG. Saya sapa terlebih dahulu, Pak Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berhadir. Sehat ya Pak Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian juga Dr. T. Yusriyadi SPBA. Dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat dokter? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berhadir juga di studio mininya aksi cepat tanggap ini. Ini tanggap sekali studionya, kita bisa melaksanakan seperti ini ya, luar biasa. Jadi teman-teman yang sudah bergabung di Zoom, nanti coba kita buka audionya. Anda bisa bertanya langsung dengan narasumber kita. Mungkin saya pertama sekali ke Pak Prof terlebih dahulu. Pak Prof, bulan Ramadan kali ini berbeda dengan bulan Ramadan lalu sebelumnya yang saya pernah alami. Itu juga yang disampaikan oleh Pak Presiden, kemudian juga beberapa tokoh termasuk juga Anies mengatakan berbeda dengan bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi Pak Prof sendiri bagaimana kemudian seharusnya kita memahami atau menyambut bulan suci Ramadan di momen yang berbeda ini, Pak Prof? Mungkin bisa memulainya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya pikir kehadiran Ramadan bagi setiap pribadi Muslim itu suatu momentum strategis yang selalu dinantikan. Ya, karena posisi hukumnya itu berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan itu menjadi sebuah kewajiban. Tentu ada mekanisme dan syarat-syarat yang diletakkan oleh fikih. Memang dalam konteks tahun 2020 atau 1441 Hijriah, ya banyak statement yang mengungkapkan bahwa Ramadan ini berbeda dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Perbedaan itu saya pikir terlebih kepada situasi sosiokultural kemanusiaan yang perlu mendapat perhatian bagi setiap orang. Jadi bukan berbeda dalam artian niat misalnya yang sederhana atau apa. Secara umum niat dan bagaimana itu tetap ya. Tapi perbedaan-perbedaan itu kita harus menyesuaikan. Perbedaannya di antara lain adalah bahwa dunia malahan, bukan negara kita, dunia melalui WHO itu sudah menetapkan social distancing dan physical distancing. Itu kan yang harus kita tahu. Sementara ada culture di dalam Ramadan itu kecenderungan kita kan ngumpul rame-rame, ngumpul bareng, ngumpul bareng. Misalnya istilah yang populer itu ngabuburit atau jalan-jalan sore, ngumpul di tempat-tempat pantai tertentu menjelang detik, atau ada event berbuka puasa bersama, itu juga biasanya mengumpul. Nah, disinilah diperlukan bagi kita sebuah kearifan, ya, bagaimana kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik, dengan sempurna, tetapi juga kita harus
care terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh negara, yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kenapa? Kalau tidak ya bisa jadi nanti kita menjadi apa ya? Menjadi sumber daripada atau apa namanya pembawa penyakit itu sendiri. Penyakit yang dimaksud adalah corona virus disease 19 itu COVID-19. Nah, jadi ini yang menjadi titik bahas kita barangkali. Oleh karenanya bagaimana supaya puasa atau serangkaian ibadah Ramadan itu berjalan dengan baik, tetapi juga kita itu adalah bahagian yang menjalankan protokol kesehatan. Ini yang amat penting. Bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita bertemu, bagaimana kita memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari dalam konteks ibadah itu sendiri. Sepanjang ini dilakukan ya saya pikir tidak ada persoalan di situasi bagaimanapun ya. Nah, seorang muslim harus siap dalam beribadah dalam konteks mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di kala susah, di kala damai, di kala tenang, dalam perjalanan atau di rumah atau di mana saja. Ibadah itu ya tentu ada mengacu kepada niat pada seorang itu sendiri. Ini saya kira titik fokus yang perlu kita perhatikan. Menarik Pak Prof, karena biasanya kita kan ketika bulan Ramadan tiba, sebelum Ramadan itu kita maaf-maafan dulu supaya ya tradisi kita ya budayanya kita minta maaf, kemudian kita bersalaman, bahkan di musola ada yang saking akrabnya berpelukan gitu sambil meminta maaf seperti itu. Ini budaya atau tradisi yang sudah sangat sering kita laksanakan. Tapi di momen seperti ini hal-hal seperti itu tidak dilaksanakan lagi, tidak dianjurkan lagi, bahkan dilarang untuk bersentuhan misalnya merangkul dan segala macam seperti itu. Mengubah budaya ini kan agak sulit sebenarnya, apalagi dalam dalam Islam juga dianjurkan kita bersilaturahmi. Ini tradisi bersilaturahmi, bertemu, menyapa, senyum dan segala macam ini kan sudah sering dilakukan. Dengan situasi seperti ini, bagaimana Pak Prof melihatnya? Ya, saya melihat bahwa silaturahmi itu menjadi kebutuhan yang sangat esensial bagi kehidupan seorang muslim. Karena di antara muslim dengan muslim yang lain itu adalah persaudaraan. Tentu ikatannya bisa bertemu. Nah, dalam konteks Ramadan misalnya, ada kecenderungan kita sebelum itu ketemu misalnya bermaaf-maafan. Malahan di akhir Ramadan itu juga akan ada suatu hari raya besar dalam Islam, yaitu Idul Fitri, yang juga akan dalam konteks dalam konteks puasa ini. Saya pikir bentuk silaturahim itu kan tidak hanya mesti pertemuan secara fisik ya, tapi juga kita mendoakan saling sesama supaya saudara kita, teman kita, keluarga kita sehat, diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga ibadah puasa bisa berjalan dengan baik. Jadi bentuk doa, bentuk harapan itu juga adalah bentuk daripada ikatan kasih sayang atau silaturahim antar seseorang. Tidak mesti dengan bertemu. Apalagi dalam konteks hari ini, hampir setiap orang bisa menggunakan media sosial lewat WhatsApp atau pesan singkat atau menanyakan kabar bagaimana, saling mengingatkan itu. Jadi untuk sementara saya pikir sesuai dengan aturan pemerintah ya kita harus menghindarkan diri untuk bertemu. Malahan kenapa? Secara teknis ini kita tidak tahu siapa di antara kita sebenarnya yang membawa COVID-19 itu. Makanya perlu ada jaga jarak, perlu menghindari keramaian atau kerumunan, karena kita tidak ngerti. Nanti Pak Dokter lah bagaimana sistem mekanismenya bahwa virus itu di mana dia sebenarnya dihantarkan. Kenapa kita harus jaga jarak? Kenapa kita harus konsisten? Sehingga muncul juga ke publik ya, seolah orang yang seperti ini nggak bertuhan, nggak takut sama corona, tinggal Tuhan. Saya pikir bukan begitu cara teologinya. Bahwa kalau tahu itu berbahaya, perintah Tuhan adalah menghindarkan diri kita dari bahaya itu jadi wajib. Jadi bukan jangan garang-garangan. Sedangkan dokter saja para medis yang secara empirik
sudah dilengkapi dengan APD pun bisa terjangkit. Itu kewajiban mereka loh secara moral medis. Tetapi ada juga yang tertular sehingga harus berpulang ke rahmatullah. Ini baru takdirnya dia di situ. Tetapi kan harus ada pengungkapan. Nah, kalau ada dokter dan para medis yang tidak melengkapi APD langsung mengobati pasien itu, ya ini namanya bunuh diri saya pikir. Makanya kita harus konkret, tidak bisa dalam bahasa hari jangan merasa garang ya, aku ini kan hebat, nggak bisa, ini nggak main-main, ini empiris. Dan bagaimana dulu Rasul, bagaimana dulu para sahabat juga ada teori-teori, karena ini wabah ini bukan hanya yang dalam istilahnya tahun ya. Wabah ini kan bukan hanya kehidupan abad 21 saja, beberapa abad yang lalu juga sudah pernah terjadi. Bagaimana sebenarnya mekanisme orang-orang dahulu menghindari wabah ini, itu yang perlu kita tanamkan. Kalau dulu nggak disebut isu physical distancing ya, itu sekarang disebut seperti itu. Tapi orang dulu sudah ada perintah keluar atau tetap berdiam di rumah. Jadi mekanisme ini yang perlu kita lakukan. Di samping tim medis tentu mencari tahu, meriset bagaimana supaya virus ini ditemukan vaksinnya, sehingga akan lebih memudahkan bagi kita ke depan. Kita juga berdoa lah. Kita paham bahwa Ramadan ini bulan rahmat, bulan yang kita nantikan. Ya, perbanyaklah doa kepada Allah supaya diberikan hidayah kepada tim medis kita menemukan segera itu vaksinnya. Jadi bukan membuat membuat kecurigaan antar sesama, membuat mentalitas kita down, anjlok. Itu kata dokter kan, kalau mentalitas kita anjlok atau depresi, itu imunitas kita kan jadi menurun kan. Nah, kalau imunitasnya menurun ya akan mudah diserang oleh penyakit. Nah, ketika kita bersentuhan dengan ini sangat berbahaya. Oleh karena itu saya menyikapi bahwa perlu ikutilah protokol kesehatan untuk menyatakan bahwa diri Anda itu ada pada pemerintah. Jadi nggak usah garang-garang mengajak bersama, kumpul bersama, karena itu adalah sangat berbahaya. Oleh karenanya saya berpikir bahwa dengan kita mengikuti mekanisme dan sistem protokol kesehatan, insya Allah kita akan lebih baik. Allah